Halo teman-teman pejuang energi, selamat datang kembali Halo. di PV Basecamp. Seperti biasa, tamu kita kali ini adalah teman saya, Technical Asset Management dari Surya Utama Nuansa atau SUN. Halo, Kuku Prasetyo. Halo, Kuku Prasetyo. Gimana kabarnya? Woi, tambah Alhamdulillah, ganteng aja nih. Aduh. Biasa Ini- lagi di site. Lu siapanya Lagi di mana nih? Lagi di Lampung. Jadi ada salah satu proyek kita di salah satu universitas ya di Lampung. Ini lagi site visit ya. Nah, proyeknya kebetulan tahun ini bulan depan itu ulang tahun. Karena kita syuting ini udah syuting Desember ya. Berarti bulan ini ulang tahun. Tahun lah, Mas. Sebentar, ini maksudnya proyek ulang tahun. Ulang tahun proyeknya. Jadi proyek itu COD-nya tahun lalu. Tania apa ulang tahun ya? Nyilat. Jadi biasa kalau proyek ulang tahun kita lakuin set visit. Oke, menarik. Ini proyek yang di Lampung ya, Bro? Ya, yang di Lampung, 1 mega. 1 mega ya, di Tera ya? Ya, di 1 mega. Jadi, Bro, yang terkenal itu ya. Thank you ya, Bro, udah luangin waktu lu di malam hari ini. Ya. Lu di malam yang sibuk ya. Ya, di Dia baru sela-sela pulang. kesibukannya. Ya. Oke lah buat Oke. saya. Nah, Siap, mantap. kita bakal ngobrol banyak nih, Bro. Terutama gue mau ngobrol tentang ini tanpa mengecilkan strata pendidikan ya, tapi kan lu Ya. mulai di solar ketika lu taman sekolah menengah kan? Maksud gua dengan ijazah Ya, sekolah menengah. Ya, betul. Gua masuk di Solar dengan ijazah SMK waktu itu. Ya, tapi Wow. sebelumnya lu kerja di BTS di telekomunikasi. Ya, lebih tepatnya sebelumnya itu di telekomunikasi ya, tapi bukan BTS ya. Di telekomunikasi tapi radio komunikasi ya, radio HT gitu kalau buat ditambang. Nah, itu radio kayak gitu. Nah, sebelumnya itu di BTS. Boleh cerita, Bro, kenapa bisa kerja di sana dan mungkin dari background SMK kali ya. SMK-nya apa gitu? Oke. Gue dulu tuh SMK listrik ya. Elektro pemanfaatan tenaga listrik ya. Nah, waktu itu lulus sekolah ya biasa jiwa-jiwa anak STM di Jakarta. Bawa gear ya. Iya. itu cerita lama. Anak STM di Jakarta kan terus dapat info dari senior buat ada jadi kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu di BTS dia subkontraktornya dari vendor kayak Siemens, kayak Nokia, kayak Ericsson atau dulu Huawei belum ngetren ya untuk itu ya. Jadi masih Siemens, Nokia sama Ericsson. Sama ZTE baru mulai masuk. Jadi kerjanya itu ya alhamdulillah susah ya waktu itu. Jadi kerjanya itu tukang pasang antena di atas tower. Wow. Kurang lebih seperti itu. Teguh, itu kalau boleh tahu nih, saya potong sedikit waktu itu kerjanya manjat berarti. Manjat. Wow, berat badan pasti waktu itu di bawah ini ya. Jauh di bawah ini. Gimana rasanya ketika anak SMK lulus dan bekerja di bidang yang sebelumnya itu, Teguh? Apa yang dirasa kira-kira ilmu yang ada di SMK itu sebenarnya apakah memang sudah siap pakai untuk dunia kerja atau ada hal lain sebenarnya yang seharusnya kita kerjakan? Ini masukan untuk teman-teman yang mungkin sekarang itu mungkin SMK ya. Kira-kira hal apa saja yang harus mereka perlukan selain dari hard skill, soft skill apa yang harus mereka punya gitu? Sebenarnya saat itu ngambil pekerjaan itu lebih karena nggak ada yang lain ya. Jadi baru lulus waktu itu juga ya itu kebetulan susah jadi nggak ada dana buat kuliah kan. Kerjalah di situ. Gaji juga masih high ya kalau nggak salah pertama kali kerja kecil lah. Kecil gajinya ya dijalanin aja setahun gitu kan. Setelah setahun kalau dibilang ilmu yang didapat atau ilmu yang dipakai dari STM itu nggak ada. Ilmunya cuma tahu AC sama DC doang. Udah itu doang ilmunya. Karena memang benar-benar nggak ada karena STM bukan STM telekomunikasi ya, STM listrik ya. Yang belajarnya itu tentang listrik harus kuat ya, motor listrik dan lain-lain. Tiba-tiba harus bertemu dengan telekomunikasi
yang harus lemah, yang rumit juga, itu nggak paham sama sekali sebenarnya, dan bukan passion sebenarnya, karena passion gue waktu itu sih dia harus kuat, kayak ngerjain harus kuat lah, misal di gedung atau megang PLC segala macam, itu tertarik di situ, cuman waktu itu nggak ada peluangnya kan, jadi ya nyemplungnya di telekomunikasi, akhirnya dijalanin setahun tuh di BTS. Itu di mana bro? Itu di Jakarta atau di? Di Jakarta, nama PT-nya itu PT Media Inteltel Gaha, udah tutup PT-nya. Oke. Nah, PT-nya PT MIG, kerja di situ kurang lebih setahun ya. Terus dapat tawaran dari teman yang kerja bareng dulu, terus udah lulus udah resign, pindah ke perusahaan lain. Nah, itu akhirnya nyoba iseng aja, sama telekomunikasi bidangnya, bukan passion. Jadi karena bukan mau passion, nggak mau ya kerjaan duit. Niat belajarnya ya nggak ada kan ya. Bukan passion, niat belajarnya nggak ada, udah akhirnya pindah ke perusahaan yang tersebut, masuk tuh. Nah, di situ fokusnya adalah radio telekomunikasi. Nah, perusahaan Nexcom ya. Nexcom Indonesia. Dia fokusnya adalah radio telekomunikasi. Jadi klien utama dia itu kayak Jasa Marga, security BCA, terus mining seperti Freeport, lalu Newmont, terus Vale, dulu masih IPT Info namanya. Lalu ada kayak British Petroleum. Nah, itu klien-kliennya seperti itu. Nah, di situ juga dapat peluang buat kerja kayak ke mana? Ke Papua, ke Freeport ya. Ke Freeport sering. Nah, di situ sebenarnya pertama kali kenal PLTS waktu itu. Oh, kenal PLTS-nya di situ pertama kali ya? Di situ pertama kali. Gimana ceritanya itu? Iya. Gimana, bro? Jadi gini, Freeport itu kan kita tahu lokasinya gunung-gunung ya. Dia ada di gunung-gunung. Nah, dia kan selalu lakukan eksplorasi untuk ngembangin tambangnya ya. Nah, karena lakukan eksplorasi otomatis perlu komunikasi kan. Waktu itu komunikasinya antara si chopper, si heli, sama si orang yang lagi eksplorasi di bawah. Kita nggak bisa tuh pasang repeater waktu itu namanya. Pasang repeater di bawah, jadi mau nggak mau udah harus di puncak-puncak gunung di sana, puncak-puncak gunung di Papua kan. Dan itu nggak ada listrik ya? Nggak ada listrik, jadi itu kita setup itu kayak barangnya radio komunikasi kan kecil ya, cuman satu box panel gitu. Nah, itu pakai solar cell, pakai baterai, waktu itu baterainya masih PLA lah. Nah, itu tinggal, jadi kita radio itu tinggal di bawah sama heli nantinya. Jadi kita naik heli dulu, kita diturunin di atas, di gunung itu, gunung es ya, udah gunung es gitu. Diturunin di atas ya, satu diturunin di bawah ya. Ditinggal sama helinya ngambil barang. Jadi ngambil barangnya taruh situ, kita pasang, setup, tinggal nyalain doang sebenarnya, jadi plug and play. Oh, dia udah paket ya gitu ya? Iya, sama nempatin posisi dia itu supaya nggak goyang, nggak kebawangin, nggak kena longsor gitu. Nah, dari situ itulah buat komunikasi radio untuk teman-teman yang eksplorasi. Nah, dari situ kenal solar cell sebenarnya. Itu kan simple ya, cuman 2 panel, waktu itu masih panel 150 watt kalau nggak salah. Di situ udah mulai ini nggak ya? Tertarik nggak sama solar cell? Udah mulai tertarik, kayaknya ini barang menarik nih kan, lucu-lucu gimana gitu kan. Maksudnya dia bisa ngasilin listrik tanpa kita monitor terus-menerus kan. Itu hal yang sangat menarik sih. Oh ya udah, ini solar cell gitu. Lebih tertarik solar cell daripada radionya yang sebenarnya. Bro, itu tahun berapa? Iya, tahun berapa, Bro? 2011 atau 12. 2011. Wow. 10 tahun lalu ya. Itu saya baru semester berapa ya kuliahnya ya? Oke, Kuku, ini saya mau nanya ini. Di tahun 2011 ya mungkin salah satu ini ya momen melihat ketertarikan di dunia solar cell. Kapan Kuku mulai bekerja di memang betul-betul perusahaan itu di bidang solar cell atau renewable energy? Oke, jadi waktu itu fokusnya adalah bukan nyari perusahaan di solar cell sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu kan belum kuliah ya, jadi masih kerja di perusahaan telekomunikasi ini yang jadi ya bisa dibilang kayak traveler lah ya, kerjanya kemana-mana, hampir nggak pernah pulang kan. Nah, itu ada terus belum kuliah juga, jadi ada maksud hati tuh pengen kuliah gitu kan, terus kerja gini-gini aja. Akhirnya nyoba untuk gue cari coba kerjaan lain lah. Biasa nyari kerjaan lain dengan keadaan yang cukup frustasi, udah asal lempar-lempar lamaran aja. Nah, satu kali tuh dapat invitation
atau feedback dari satu perusahaan namanya Wedo Solar ya. Nah, Wedo Solar itu tanya, coba bisa datang interview nggak gitu loh. Mau datang interview nggak bisa, lagi di Papua. Oke. Saya lagi di Papua, nggak bisa pulang gitu. Oke, nggak bisa pulang. Kapan bisa datangnya, bisa pulang? Akhirnya kita set up interview, singkat cerita. Interview juga nggak lama tuh. Begitu interview, ya udah, nanti dihubungin lagi gitu kan. Habis gue interview, balik, gue ke Papua lagi. Berarti belum beres kerjaan di sana, lu balik dulu buat interview, terus balik ke Papua gitu? Enggak, bukan. Kebetulan pas lagi balik. Karena di sana tuh nggak bisa sembarang balik, karena tiketnya itu kan pesawatnya punya Freeport ya. Iya. Jadi manifestnya harus benar-benar dari Freeport. Kalau manifestnya nggak dikasih dari Freeport, kita nggak bakal bisa terbang. Oke. Nah, itu dapat balik kesempatan interview. Oke. Habis interview katanya, bisa datang interview kedua. Oke, gue datang tuh interview kedua tuh. Ya, dengan polosnya aja. Waktu itu perusahaannya juga masih 2014 ya. 2014 akhir itu kan belum ada booming ya. Belum terlalu, ya ada, tapi untuk yang ini yang skala kayak off-grid gitu ya. Tapi untuk off-grid. Nah, itu kebetulan gue juga sering ngerjainnya off-grid. Jadi kayak gue punya BTS kedua. Akhirnya gue coba datang. Interview kedua, singkat cerita, interview tanya simpel aja. Kamu bisa listrik atau enggak gitu. Ya udah bisa kan bilangnya. Ya udah akhirnya coba diterima tuh. Cuman karena motivasi gue itu, gue pengen pindah ke bidang yang passion ya. Selain gue nggak passion di radio, ilmunya nggak banyak yang diserap lebih tepatnya. Iya. Nggak banyak yang diserap ilmunya karena bukan passion ya. Akhirnya pindah masuk ke situ, tapi dengan konsekuensi yang sangat menyakitkan sebenarnya. Waktu itu gaji gue turun. Gimana? Gaji gue turun. Waktu itu gaji gue turun. Nah, jarang kan orang mau pindah gaji turun. Nah, buat itu gue ambil resiko tuh, pindah gajinya turun dengan perusahaan yang masih kecil banget sebenarnya waktu gue masuk. Dan industri yang belum tahu kan arahnya kemana. Iya, dan industri yang belum tahu arahnya gimana. Akhirnya gue ambil resiko kan, gue ngajuin resign ke kantor. Bos gue bilang, manajer gue bilang, lu resign kemana? Perusahaan apaan? Solar Cell. Lu yakin perusahaan Solar Cell tutup apa enggak tuh perusahaan? Dengan genset gitu, digituin kan. Kalau genset udah ketahuan marketnya, ya gue bilang sama manajer waktu itu, ya Bismillah aja bos, mudah-mudahan aja kan. Ya udah nanti kalau anytime lu mau balik. Akhirnya pindah ke Wedo Solar tersebut. Perusahaan itu sangat kecil, maksudnya fokusnya waktu itu yang gue lihat begitu gue datang masuk kantor itu cuma lampu PLTS, lampu PJUTS itu berserakan di depan, jadi cuma lampu lagi dites nyala kayak gitu aja. Cuma ada satu sistem yang kita belum bisa on grid waktu itu ya, jadi masih hybrid pakai baterai. Hybrid pakai baterai dengan PLN ya. Jadi dari PLN masuk ke inverter dulu, dari inverter ada baterai lalu supply ke load ya. Nanti backup dan belum bisa on grid. Itu kayak gitu kan. Menarik. Ini Kuku, kalau seandainya sistemnya seperti itu, Kuku sebagai engineer ya, benar kan? Nah, gimana cara agar perusahaan yang waktu itu mungkin perusahaan solar cell yang bergerak di bidang PLTS itu mungkin belum terlalu banyak yang mungkin belum ada on grid waktu itu ya. Gimana cara untuk perusahaan bisa bertahan hidup dengan marketnya itu harus membuat sistem yang ada baterai gitu. Itu gimana waktu itu sebenarnya? Kan otomatis kalau untuk sekarang yang orang sudah paham, orang sudah mengerti, udah banyak lah orang yang mengerti, apalagi sudah bahas regulasinya. Dulu seperti apa, Ku? Karena kayaknya Kuku itu jauh lebih duluan gitu daripada kita berdua kalau untuk masuk di dunia solar cell gitu. Kalau untuk jualan sistem yang apa namanya? Sistem yang dengan baterai tersebut kan mahal ya? Mahal. Sistemnya sangat mahal pasti kan. Waktu itu apalagi tahun segitu. Harga panel masih berapa kan? Masih udah pada mahal sih. Iya, harga panel masih mahal kan. Nah, terus jadi dia bagusnya itu dia mau promote dengan dia pasang di kantor sendiri dan di rumah sendiri. Nah, kapan dapat project on grid pertama, Bro? Setelah pertama kali masuk. Jadi, ini cerita cukup lucu sebenarnya. Ya. Ketawa dulu deh. Jadi gini, si perusahaan ini datangnya inverter on grid. Waktu itu Sungrow ya. Sungrow dulu belum ada yang tahu siapa lu gitu kan. Lu bayang dari Cina siapa lu kan. Iya benar. Belum ada yang tahu, datang inverter Sungrow. Gue cuma dikasih waktu, kalau nggak salah inverter itu datang hari Kamis.
Nah, Senin itu gue dikasih brosur sama buku manual, sama brosur lah intinya. Dikasih brosur ini, barang ini mau Sama datang. instalasi manual ya. Iya, barang ini mau datang hari Kamis, kita coba Senin. Kamu pelajarin ini seminggu, kata dia gitu kan. Gue buka brosurnya. Terus gue buka brosurnya, gue buka buku manualnya, gue download kan. Di mana? Di internet, di websitenya, gue download. Nah, alhamdulillahnya waktu itu bahasa Inggris juga belum lancar kan. jadi juga jadi baca manualnya itu sambil buka Google Translate. Jadi buka laptop sambil buka Google Translate, dikit-dikit di translate ya. Dari situ juga gue bisa bahasa Inggris sebenarnya. Ya. Gue coba baca manualnya segala macam. Akhirnya kita pasang. Singkat cerita kita pasang hari Senin. Di kantor? Di rumah bos yang baru. Dia bikin rumah baru, punya rumah baru, dipasang PLTS. Nah, tadinya mau dipasang pakai baterai, cuman gara-gara dia tahu ada teknologi on-grid bisa jual beli ke PLN gitu kan, akhirnya dia pasang. Nah, begitu dipasang, on-grid itu kan diparalel dengan jaringan utama ya. Iya, betul. Nah, kita waktu itu sama-sama belum ada yang tahu, tahun 2000 awal. Cari referensi juga nggak ada, terus cari orang yang kerja di sana juga susah kan carinya ya. Iya, kan di Indonesia udah pasti nggak mungkin dapat kan. Iya. Akhirnya gue bilang sama si owner dari perusahaan tersebut, Pak, ini outputnya dari inverter kita sambungnya kemana? Nggak ada baterainya. Dia bilang, ya juga, terus menurut sambungnya kemana? Gue bilang, nggak tahu Pak. Kalau gue sambung ke listrik rumah, ini kalau genset meledak. Karena frekuensinya nggak sama. Yang bener lu meledak, iya. Dia mikir tuh, dia tanya ke Cina kan? Dia tanya ke Sandro-nya, bener masangnya begitu. Gue jawab lagi, Pak, tapi ini kalau genset meledak loh Pak. Gue bilang gitu kan. Coba gue confirm lagi ya. Dikonfirm lagi sama dia, ya udah pasang aja dah, meledak lah, kita tanggung sama-sama kan. Gitu kan. Ya udah, pasang paralel, begitu nyalain MCB ya bismillah semua dah, dia yang ibaratnya muslim juga bismillah kan. Ya udah bismillah nyala kan, begitu nyala ternyata dia bisa produce ya. Ternyata dia ngasilin listrik ya, itu ada kepuasan tersendiri loh. Oh, ada teknologi seperti ini ya. Ini sangat menarik ya kan. Di situ makin penasaran ya sama PLTS. Nah, di situ makin penasaran. Nah, dari situ juga kebetulan gue dapat peluang buat diajak nih kebetulan sama dia buat datang ke manufakturnya Sandro di Cina waktu itu. Nah, dari situ udah banyak belajar, udah sangat tertarik lah di situ sama PLTS. Nah, selama di sana, Bro, kira-kira apa ilmu dan pengalaman yang didapat di sana yang akhirnya bisa ngebentuk misalnya karir lo sekarang? Di Cina atau di perusahaan? Di perusahaannya, dulu, perusahaan dulu. Kalau di perusahaan yang dulu sebenarnya gue sih lebih mikir ini bidang bakal gede ya ke depannya. Karena gue udah tahu nih, oke, ini bisa on-grid, ini bisa jualan ke PLN. Oke, ini pasti semua orang mau pasang. Itu waktu itu di rumah ya. Ini semua orang pasti mau pasang kalau kayak gitu. Waktu itu jual juga 1:1, bro. Belum ada yang di diskon 65% kayak sekarang. Belum ada. 1:1 kayaknya di itu Jaya itu kita bisa tabung, nggak ada ini ya, nggak ada masa berlakunya. Iya, nggak ada masa berlakunya. Setahun full. Iya, setahun full ya kan. Ini bidang benar-benar menarik kan. Sampai ada klien gue waktu itu karena kita bisa nabung itu, dia bikin kos-kosan kan. Bikin kos-kosan, rumahnya baru 50% jadi, yang penting atap jadi, listrik jadi, pasang PLTS buat nabung. Pasang PLTS buat nabung, begitu jalan kos-kosannya udah jalan nih, setahun tuh dia nggak bayar listrik, cuman bayar abonemen doang. Kayak gitu. Nah ini menurut gue ini bidangnya besar banget ya, dan terus mulai ada, jujur waktu itu teman-teman yang existing yang kerja di sana itu nggak gitu passionate kayak gue ya, maksudnya nggak begitu senang untuk mendalami. Nah gue senang untuk mendalami tuh caranya ya, karena nanya nggak ada, mungkin sama juga kayak lu waktu itu. Jadi cara paling gampang kita gabung ke grup Facebook PLTS, apapun yang namanya PLTS. Nah kayaknya dari situ juga sumber gue kenal lu kan nantinya kan. Iya. Nah dari situ kan gue gabung di situ, lihat proyek-proyek di luar, oh gede-gede ya, ada yang proyek komersial, industrial gitu, ini menarik. Cuman sayangnya perusahaan gue waktu itu nggak berani untuk expand ke situ. Oke. Nah dan dari sana akhirnya lu memutuskan untuk pindah perusahaan ya, Bro. Sekarang di perusahaan.
awalnya belum. Jadi kayak gue menarik nih bidangnya PLTS gitu kan. Bilangnya PLTS sangat menarik nih. Gue masih passion banget, cuman saat itu belum ada kepikiran pindah. Nah, kepikiran pindah, begitu salah satu teman pindah, Vita pindah ke konten. Vita pindah ke konten, terus karena teman gue diskusi itu dia sebenarnya. Karena ya lu tahu lah dia sangat passion ya. Temen gue diskusi itu dia. Nah, Vita pindah. Nggak lama, Iis pindah. Tapi Iis bukan PLTS ya. Iis pindah, nggak lama Ior pindah. Waduh, kok nggak ada teman lagi nih. Akhirnya gue coba iseng kan, bisa nggak sih kalau gue apply di luar? Maksudnya kayak waktu itu gue udah mulai kuliah, emang kuliah gue belum selesai ya. Kuliah gue belum selesai. Bisa nggak sih kalau gue coba apply di luar? Nah, waktu itu Vita sempat interview di 2 perusahaan. Nah, dia keterima di dia nggak terus, dia keterima di konten, cuman di Sun dia nggak lanjutin. Akhirnya dikasih lu coba apply. Gue lihat requirement-nya kan ada 2 requirement yang udah pasti gue nggak bisa penuhin. Satu kan, minimal. Kedua reputable university, udah nggak dua-dua aja dah. Sama bro. Tapi ya gue coba, ya udahlah, maksudnya untung-untungan aja. Iseng sebenarnya sih. Iya. Berbekal pengalaman ya. Iya, berbekal pengalaman. 3 tahun. Masih cukup pede. Gue 3 tahun 8 bulan di sana. Itu punya pengalaman yang orang jarang punya loh. Iya. Apa itu? Ini bidang baru. Yang paling menarik kira-kira. 3 tahun 8 bulan. Menarik pengalamannya? Iya, dari 3 tahunan itu apa sih mungkin kalau seandainya ada grade-nya ya, itu yang paling menarik itu apa pengalaman di sana gitu? Pengalaman di sana ya, kalau menurut gua waktu gua pertama kali ketemu on grid tadi itu yang paling menarik ya. Setelah itu kan instalasi kan ya nggak jauh beda ya, similar aja semua kan. Jadi kayak instalasi kecil-kecil aja kan di rumah ya semua kayak gitu. Beda kapasitas panel, beda panel lebih banyak aja, udah gitu-gitu aja sih bedanya. Jadi dasarnya apa Kukuh? Kalau seandainya untuk kerja di perusahaan itu Kukuh, kan orang punya berbagai macam persepsi sendiri. Dari Kukuh sendiri kalau untuk pindah misalnya dari perusahaan sekarang ke perusahaan yang selanjutnya itu, misalnya karena itu adalah lingkungan atau karena gaji gitu. Saya mau penasaran ini persepsi Kukuh gimana nih dari 2 hal ini. Sebenarnya bukan gaji ya. Kalau lingkungan enggak juga. Lingkungan menurut gua fine aja. Kalau gaji juga ya gue sih lebih bersyukur ya orangnya. Jadi nggak kurang juga waktu itu. Jadi nggak ada masalah dengan gaji. Lebih ke challenge. Jadi challenge-nya udah mentok gue ngerasa di situ. Jadi gue udah nggak punya challenge lebih di situ. Kayak project-nya ya kenapa residensial doang gitu loh. Sedangkan temen gue yang pindah dia udah ngerjain project yang baru pindah kemarin udah ngerjain project komersial kan. Komersial industrial kan. Nah itu kenapa gue masih di sini gitu loh. Gue bisa dapat pengalaman di sana gitu loh. Cuman di satu sisi waktu itu berat gue cukup diandelin di perusahaan itu kan, di perusahaan lama, perusahaan gue saat itu. Tapi aku juga mikir gue harus keluar buat gue dapat relasi, buat gue juga dapat pengalaman lebih. Ya udah, cuman apply-nya juga nggak sembarang apply, maksudnya. Yang penting perusahaan PLTS, gue coba apply dan diskusi juga sama lu juga deh waktu itu ya. Gue diskusi sama lu juga. Ini pindah kemana? Sempat interview di beberapa perusahaan. Kayak di Sedayu juga tuh sempat interview ya. Iya. Nah itu gue coba apply, akhirnya tadinya Sedayu udah menerima gue tuh. Gue udah dapet di Sedayu. Cuman gue hold jawabannya, akhirnya gue belum bisa jawab kan, masih pertimbangin banyak hal. Akhirnya Sun sebelumnya, Sun 2 bulan sebelumnya sudah interview gue di bulan Januari 2018. Januari 2018 Sun udah interview gue, cuma nggak ada kabar tuh. Akhirnya Sedayu yang ngabarin duluan. Gue udah mikir gue bakal gue terima gitu kan, cuman gue pertimbangin dulu nih. Nah kurang lebih di minggu yang sama Sun juga ngabarin kan, oke, diterima dengan gaji sekian. Akhirnya gue pertimbangin benefit segala macam. Gue juga nggak tahu Sun itu apa waktu itu ya. Mikirnya, gue anak baru, gue nggak ada temen gitu kan. Iya. Tapi ya udah, akhirnya gue terima di Sun. Ya udah, akhirnya mulai kerja di Sun. Sebagai project engineer ya bro, misalnya ya. Waktu dulu pertama kali. Gue sebagai project engineer,
project design dan engineer untuk off-grid. Untuk off-grid. Oke. Nah, itu gimana, Bro? Gimana lu? Kan lu kan kebanyakan kan di perusahaan sebelumnya ngerjain on-grid. Nah, pas udah di sana kan ngerjain off-grid. Nah, itu pasti tantangannya beda lagi kan? Nah, itu gimana, Bro? Menurut gua menarik ya. Tapi kalau off-grid untuk DC coupling itu nggak terlalu susah karena di perusahaan di telekomunikasi off-grid DC coupling. Ya. Namanya kurang lebih sama ya. Lurus itu ya. Dia pokoknya lurus aja. AC, pokoknya PV, SCC, baterai udah itu aja. Lurus aja sistemnya. Nah, kalau untuk ini gue lebih di bidang baru dengan project off-grid coupling ya. DC coupling, tapi projectnya belum sempat dapat sampai yang jalan, gue baru sempat belajar aja. Tapi proses belajarnya ya di sana penting ya. Ya, proses belajarnya belum sempat sampai jalan. Terus project yang hybrid. Nah, waktu itu sempat waktu interview dibilang ada project hybrid segala macam, cuman projectnya on hold ya dengan berbagai hal ya. On hold, akhirnya nggak jalan juga. Ya udah, gue cuma dapat desain aja. Di situ sih. Kalau off-grid untuk yang sampai jalan ada 132 kWp. Itu off-grid. Wow. Buat kantor mining. Tapi nggak gede lah maksudnya. Sistemnya juga all-in-one inverter gitu loh. Jadi kayak satu inverter semua masuk ke situ gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke. Gimana kalau sekarang, Kuku? Pekerjaannya seperti apa? Menarik ini sepertinya. Dari perkembangan dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 2019 akhir ya. 2019 akhir itu kita ada restrukturisasi dan gua dipindah ke asset management department. Nah, menurut gua asset management itu yang sangat menarik ya, benar-benar hal yang baru ya, karena jadi tanggung jawab utamanya adalah kita maintain aset atau project yang sudah ada itu selalu perform sesuai dengan forecasting yang kita punya. Ya. Itu sih inti kerjaannya. Jadi kita maintain sangat ketat ya. Jadi kayak weekly itu kita ada performance review untuk weekly. Jadi kita harus maintain projectnya itu selalu dalam performa yang maksimal setiap minggunya bahkan. Kurang lebih gitu. Dan maintain juga untuk kayak scheduling untuk cleaning, untuk inspection kayak gitu kurang lebih. Dan maintain untuk kayak insurance dan lain-lain. Dan gue juga tahu kan technical asset management itu apa, dan menurut gue ini departemen yang menarik dan penting untuk perusahaan developer sebenarnya. Karena setelah project udah beres ke install commissioning, itu untuk sistem itu bisa beroperasi dengan sampai 20 tahun itu tanggung jawab technical asset management kan, tim dan O&M, dan itu nggak banyak kan orang sekarang yang mungkin tahu posisi ini, bahkan orang nggak banyak tahu, dan mungkin pekerjaan pun orang nggak banyak tahu. Dan boleh share nggak sebenarnya untuk bisa jadi technical asset management ini, apa kira-kira skill yang harus dibutuhkan gitu buat teman-teman semua yang nonton, biar bisa mempersiapkan diri untuk siapa tahu tertarik jadi bagian technical asset management ini. Kalau skill untuk technical asset management otomatis kita harus tahu dulu engineering-nya atau desainnya ya. Karena kita nggak bisa tahu problemnya apa kalau kita nggak tahu desain sistem ini seperti apa sih. Nah, pertama harus tahu desainnya dulu. Kedua itu kita harus punya analytical skill yang bagus. Jadi kayak skill analisis yang bagus, karena kita sebagai technical asset management ini akan banyak bersentuhan sama problem nih. Bahkan problem yang nggak kebayang gitu loh. Kayak tim project management dan tim engineering itu nggak kebayang problem ini ada gitu loh. Nah, itu harus punya skill analisis yang bagus sih. Jadi kayak performance-nya low, kita harus benar-benar tahu itu low-nya di mana itu performance, atau kita harus benar-benar bisa analisis sampai string level. Di mana sih problemnya yang bikin performance ini low gitu loh. Atau forecasting-nya salah kah? Kalau udah kita cek semua nggak ketemu, ada kemungkinan forecasting-nya salah. Jadi kayak selisih misalnya PR-nya itu selisih hanya 0,sekian %, itu bisa jadi forecasting-nya yang kurang tepat. Jadi kayak ada losses yang sebenarnya kurang, kayak gitu sih. Dan juga ngolah data ya, karena nanti ngolah data. kita banyak bersentuhan dengan data-data yang masih mentah, dan kalau kita ada masalah kita harus olah data itu untuk tahu ternyata apa permasalahannya gitu kan. Ya, jadi data yang kita dapat itu kan benar-benar mentah ya. Kita benar-benar harus tahu dari situ masalahnya apa. Bahkan kayak performance PR, performance ratio ya. Performance ratio itu kita nggak bisa ngitung mentah-mentah gitu aja.
kadang penempatan untuk weather station itu kadang suka salah. Hmm. Bahkan untuk power plant yang dia adanya di bukit-bukit ya, yang bukit begini-begini kan mungkin lu lihat di Thailand ya. Itu Ya, kan kita terrain. pakai central inverter ya. Ya, Sedangkan dia itu nggak benar-benar ngadep ke utara kan sebenarnya atau ke utara atau selatan kalau di Jepang ya. ya, Nah, itu ada sedikit ke barat atau sedikit ke timur dari naik turunnya si iya. bukit-bukit Dari itu ya. struktur tanah yang berbeda tadi kan. Yang struktur tanahnya kan begini ya. Jadi mau Ya, nggak mau ada. Nah, itu juga pengaruh untuk penghitungan performance rasionya. Dan itu juga jadi mismatch ya untuk di string levelnya ya. Karena kan central inverter capability cuma satu, dia ada kayak begini terus begini, meskipun hadapnya sama orientasinya utara semua, itu ada mismatch di situ juga. Kadang kan di PVCs juga nggak bisa kita hitung sampai sedetail itu ya. Tapi kalau di aktual aset manajemen harus bisa deskripsikan kenapa bisa problemnya sampai situ gitu loh. Kenapa PR-nya itu bisa nggak sesuai dan berapa sih idealnya kita pasang weather sensor yang sesuai untuk dapetin PR yang benar-benar mendeskripsikan kondisi aktualnya. Kayak kan kadang kita suka, oh ini weather station-nya kurang nih, kita harus tambah weather station-nya karena dia kemiringan utara apa yang begini sama begininya itu nggak ke cover sama weather station yang sudah ada gitu loh. Oke, ini jujur aja Kuku ini sangat teknis ya kalau saya lihat ya. Sampai perhitungan itu mulai dari arah, kemudian mulai dari elevasi dibahas segala macam, performa rasionya juga. Nah, cara belajarnya ini gimana Kuku? Ini untuk teman-teman yang lainnya. Apakah Kuku itu berpatokan dengan sebelumnya itu dari software simulasi, kemudian dari software itu dipecah, kemudian dikembalikan ke dunia nyata, cara perhitungan gimana, atau itu hanya berdasarkan pengalaman, bisa sampai Kuku bisa berbicara seperti yang tadi? Sebenarnya itu lebih ke gini loh, dari software kan kita otomatis kita samakan dengan lapangan ya. Nah, betul. Begitu kita samain software dengan lapangan kan bisa agak sedikit berbeda ya. Nah, itu di situ kita akan mulai mikir tuh, ini di software udah ada limitasinya kan, kayak gini loh, PVSys itu nggak bisa bikin, setahu gua ya, mungkin koreksi kalau salah, PVSys itu nggak bisa bikin yang begini sama begini tuh beda-beda tuh, banyak tuh nggak bisa. Jadi kayak satu string itu biasanya sama ya, apalagi central inverter ya. Nah itu biasanya berdasarkan pengalaman sih, kita dapat ngitung ini nggak dapat nih, maksudnya kayak itu penyebabnya apa. Nah dari situ kan akan muncul kayak jiwa analisis kita, oh kenapa nggak ininya dicoba gitu, apakah ininya masalah, kayak kita coba satu-satu kayak gitu sih. Iya, detektif PLTS lah ya jatuhnya ya. Gimana Bang? Iya, seperti detektif ya, cari mana yang ada hal keganjalan apa gitu. Awalnya memang dianalisa. Awalnya memang nebak, tapi dari situ ya udah coba kita tebak-tebakan mana yang benar kan. Akhirnya dicoba satu-satu. Ya mau nggak mau karena udah akhirnya dicoba. Iya betul. Dan malah kita bisa tahu sistemnya itu setelah beroperasi malah itu ya. Dulu kita bahkan kadang kayak gitu. Ya, gue juga waktu ngerjain itu juga, wah ternyata cara kerja kayak gini ya. Ternyata PR itu efeknya ke sini ya. Dan itu dapat ngertinya itu setelah di asset management malah kan. Ketika instalasi kita fokus kepada masang, apalagi EPC kan, fokusnya cuma masang, terus pastikan selama setahun nggak ada kerusakan itu doang kan. Tapi dia nggak bertindak sebagai owner yang menjaga sistemnya sampai bertahan sampai 20 tahun. Nah, menariknya posisi technical asset management ini, dia harus berpikiran mindset-nya itu dia yang punya sistem kan. Jadi mau nggak mau kalau misalnya, jadi mindset itu yang punya sistem, kalau misalnya dia ketemu sistemnya itu performance-nya low, nah dia dan ada kerugian, nah dia harus cari cara gimana caranya bisa mengatasi itu kan dan itu sebenarnya lebih dalam teknikalnya ketika desain dibandingkan ini ya O&M, technical asset management ya sebenarnya. Iya benar, memang technical asset management itu dituntut untuk punya jiwa teknis atau pengetahuan teknis yang sangat mendalam ya. Karena bahkan masalah yang engineering itu nggak kebayang, itu ketemu gitu loh. Itu kayak gitu sih, itu sangat ya susah sebenarnya, kayak waktu kita mikir satu problem itu sampai ini apanya ya, begal-begal kepala ketemu masalahnya apa. Ya tapi begitu kita ketemu ada satu kepuasan tersendiri yang gua sih sangat menikmati itu ya. Dan bahkan sekarang di beberapa perusahaan itu technical asset management itu jadi advisor yang penting buat desainerku.
Mungkin sepakat Kuku. Jadi ketika misalnya kita udah handle operationnya dan kita tahu ternyata nggak cocok nih desain kayak gini nih, gitu kan? Kita bisa kasih advice ke mereka. Next kalau mau desain, usahakan jangan ada shading, mungkin perhatikan juga ya mungkin soiling loss-nya segala macam, dan itu bisa di advice kan buat tim desain. Betul, karena dalam next project-nya. Karena ada ketidaksesuaian desain sekecil apapun, kita akan tahu nantinya sesudah operation ya. Jadi mungkin tim engineering nggak kepikiran, tapi kita kepikiran bahkan simple lah, kayak bukan hal utama untuk performance, kayak misalnya walkway, penempatan walkway itu. Ya. Itu bisa jadi kita komplain dan kita kasih advice untuk ke tim engineering buat kalau bikin walkway nextnya jangan kayak gini nih, ini susah nih kalau untuk O&M dan lain-lain. Itu bisa cerita nggak, ada case nggak yang ketika misalnya desain terus pas operation ketahuan ini kayaknya yang bisa diimprove gitu untuk desain selanjutnya, mungkin bisa share case nggak ya? Menarik itu. Kalau untuk technical pernah mungkin project pertama Bu. Project pertama yang bareng, yang kita bareng. Oh ya, waktu itu kita ada project yang asumsinya itu nggak kena shading ya di bawah. Iya. Nggak kena shading, jadi PV-nya itu mepet tuh sama tembok yang bagian depan. Dan itu sebenarnya sudah dihitung shadingnya kan sama tim engineering waktu desainnya. Tapi pada aktualnya mereka nggak tahu ya, mereka hitungnya di bulan-bulan tertentu dihitung. Jadi karena temboknya itu ada solar panel begini ya. Ini utara di sana, panel utara. Panel begini, nah sini ada tembok cukup tinggi, mungkin 5 meter ada ya? Ada 5 meter kayaknya tembok tinggi nih. Nah di bulan kayaknya waktu dia survei itu di bulan sekitar Desember atau akhir tahun lah, di mana mataharinya itu adanya di selatan kan, matahari di selatan, temboknya di belakang. Nah itu nggak bakal kena shading. Nah begitu kita instalasi selesai, masuk tuh ke bulan sekitar Mei, April, Mei, Juni, Juli. Nah selesai dah tuh. Bagian itu udah shading semua tuh. Ketutup shading nih, bagian panel dua baris yang paling depan tuh ketutup shading semua. Nah itu jadi acuan buat engineering nantinya kan. Akhirnya gue kasih saran tuh buat tim engineering ini, kalau desain tolong diperhatiin waktu simulasi, jangan pada bulan tersebut aja, coba bulan berikutnya dijalanin. Jadi kayak misalnya waktu kita simulasi, kita kan panelnya begini ya, terus ada tembok nih utara nih. Nah coba disimulasikan mataharinya pada saat tanggal 21 Juni. Kalau di selatan, coba disimulasikan pada tanggal 21 Desember. Karena itu posisi matahari paling utara dan paling selatan. Jadi kondisi terburuknya ya istilahnya. Iya, kondisi terburuknya. Jadi begitu sudah disimulasikan, kelihatan tuh lossesnya akan berapa. Nah, begitu muncul lossesnya berapa, ya itu bisa kita accept atau enggak gitu. Karena itu akan berhubungan dengan tim finance dan model. Oke. Saya melihat ini Kuku. Jadi dari kelihatan kalau orang punya passion itu untuk di bidang teknikal. Api aja itu mungkin. Aduh, nanggung nih. Nanggungnya. Kalah barangnya dari Kuku. Jadi gini, SMK mungkin dengan cara Kuku dan mempertahankan dan mengembangkan hingga saat ini. Ajarkanku gimana, atau mungkin sharing gimana sih cara kita untuk memulai dari berkarir di bidang PLTS ini, Kuku. Apa yang harus mereka pelajari agar mereka tidak terlalu banyak mengulang kesalahan yang mungkin orang dulu lakukan dan bisa lebih efektif untuk mereka lakukan ke depannya. Kan kita udah canggih semua, Kuku. Orang bisa belajar dengan cepat sekarang. Kalau untuk belajar sih mungkin menurut gua Bang, lebih ke pahamin dulu technical PLTS seperti apa. Jadi prinsip kerjanya dipahamin dulu. Kadang kan bahkan orang belum tahu sampai sekarang masih ada yang bilang, PLTS kalau nggak ada baterainya gimana? Bahkan terakhir tadi gue meeting sama klien baru juga dibilang, PLTS kalau nggak ada baterainya gimana gitu. Nah itu mungkin pahamin dulu dari situ, itu yang apalagi sekarang kan yang berbahasa Indonesia sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak, termasuk video-video kayak gini. Nah, itu bisa dipelajarin dari situ sih kalau menurut gue. Jadi dasarnya dipelajarin, dan emang harus learning by doing ya. Karena kalau belajar teorinya aja, dia nggak melakukan instalasinya itu susah ya. Kalau gue sih sangat belajar banyak waktu gue melakukan instalasi. Jadi karena gue instalasi sendiri, gue tahu ini hal yang mungkin dilakukan dan nggak mungkin dilakukan untuk instalasi. Jadi waktu kita lagi ngawasin installer atau lagi ngecek punch list dengan EPC, itu gue bisa lihat tuh,
ini nggak bisa kayak gini nih, ini bisa kayak gini, seharusnya bisa dipasangnya. Jadi karena gue pernah masang, jadi gue bisa tahu masang yang benar itu seperti apa, lebih tepat kayak gitu sih. Kalau untuk belajar dari nol mungkin lebih ke teknikalnya dipahamin dulu prinsip kerja utamanya. Off grid gimana, on grid gimana, hybrid gimana gitu. On grid mungkin ya yang paling dulu sekarang ya, yang marketnya paling besar. Nah ini buat teman-teman yang ini yang teman-teman yang apa istilahnya SMK gitu. Mungkin kasih ini saran apa atau kasih motivasi, bisa nggak ya tamat SMK bisa kerja di industri solar? Iya. Kemungkinannya besar ya, maksudnya bisa. Cuman ya mungkin posisi yang ditempatin pertama itu nggak bisa langsung jadi engineer otomatis ya. Kemungkinan bisa jadi teknisi atau installer dari awal. Nah, waktu posisi installer tersebut bisa sangat dimanfaatkan untuk nanya ke engineer-nya. Ini gimana sih prinsip kerjanya? Kenapa bisa seperti ini? Jangan cuma tahu pasang aja ya. Lalu dari situ mulai belajar dan otomatis kalau menurut gua tetap harus kuliah ambil bidangnya yang sesuai dengan PLTS. Mungkin Indonesia masih banyaknya elektro ya, belum ada yang langsung ke energi terbarukan ya. Mungkin ada di kampus Fidel. Ada. Cuman nggak banyak ya, nggak banyak. Ya kayak otomatis kalau dia sudah kerja, dia mau kuliah, yang mungkin terkendala biaya dan harus sambil kerja, itu bisa di kampus swasta normal yang banyak kelas karyawan itu bisa mulai kerja dengan posisi yang kayak installer atau sebagai teknisi, dan dari situ bisa dipahamin pelan-pelan sambil baca-baca. Bukan nggak mungkin dengan lulusan SMK dia bisa jadi engineer kalau pengalamannya cukup memadai. Berarti poinnya itu ya, bisa lulusan SMK kalau memang dia tertarik di PLTS, memang mulainya pasti di teknisi ya, installer. Tapi pastikan ketika jadi installer paham semua sistemnya sampai ke desainnya ya tuh. Iya. Paham sampai paham semua. Jadi bukan hanya tukang masang aja, tapi juga kalau bisa tahu cara desainnya. Dan mungkin yang selanjutnya mungkin ya lanjutkan kuliah ya ya. Dari sana mungkin Ya, nanti nambah wawasan lagi, nambah pengalaman, dan nanti bisa dari sana malahan setelah dari sana dia udah pengalaman lapangan, dia udah kuliah, dia bisa karirnya bisa cepat ya. Kayak lu sekarang lah ya. Alhamdulillah. Ya paling enggak kalau sudah di lapangan kan dia tahu pasang nih. Paling enggak dia harus tahu kenapa dipasangnya begitu gitu loh. Bukan tahunya gambarnya kayak gini gue ikutin begini kan. Paling enggak dia harus tahu kenapa dipasangnya begitu. Atau kata-kata yang sering tuh biasanya kayak gini. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau kita ambil intisarinya Kukuh, berarti kalau ingin menjadi ini ya orang yang ahli dalam technical dan mungkin engineeringnya, berarti kita bukan harus tahu bagaimana caranya, tapi kenapa seperti itu cara pasangnya ya. Okay. Ya itu kuncinya sebenarnya sih. Kenapa masangnya begitu, dan kebetulan gue dulu di kantor sebelum ini di perusahaan PLTS yang pertama itu nggak ada engineer-nya. Jadi semua teknisi, jadi semua belajar sendiri kan. Salah ya udah salah. Cuman untungnya si ownernya support ya. Jadi ownernya bilang kita sama-sama belajar, salah ya udah salah. Yang penting salahnya jangan diulangi. Ya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau untuk teman-teman yang lulus SMK mau join untuk PLTS, punya passion, kalau untuk mengharapkan benefit yang besar di awal otomatis enggak ya. Karena mulai dari teknisi atau installer atau operation maintenance yang sebagai emang kedepannya PLTS ini bakal besar emangnya kira-kira gimana menurut pandangan Kuku nih? Kalau untuk PLTS sekarang potensi sangat besar ya, apalagi Indonesia ya baru boomingnya, terus ada kemarin COP26 mataharinya banyak ya ya di Indonesia ya. Iya, matahari banyak, lalu PLTS ini kan paling gampang dipasang ya, nggak perlu lahan, bisa pasang di mana aja, pasangnya cepat, harganya turun terus. Iya. Dan PLTS ini bisa jadi pintu kan sebenarnya kalau misalnya ada yang tertarik di bidang yang lain, misalnya di angin ataupun di air. Karena sekarang perusahaannya udah mulai banyak ya, terus juga marketnya udah kebentuk sendiri. Makanya sekarang malahan untuk orang yang tertarik kerja di PLTS harusnya mulai dari sekarang ya, Ko? Iya, harusnya kalau memang niat tertarik di PLTS, benar-benar mulai dari sekarang itu bisa dicoba. Apply ke perusahaan-perusahaan yang EPC ya, kalau memang lulusan SMK. Kalau engineer boleh juga ke EPC atau langsung ke developer juga banyak yang bukan untuk fresh grade ya. Tapi yang pasti harus banyak belajar dulu sih di situ, maksudnya secara desain kenapa seperti itu gitu, terutama kalau
based on apa ya experience gue dulu, gue lulusan SMK bisa masuk sini, itu gue sangat passion, jadi gue mau tahu ini kenapa masangnya begini, ini ngitung performance gimana, dan di kantor lama itu nggak ada tuh ngitung performance rasio, orang Ya, masangnya cuma presidensial kan, ya. kayak gitu. Dan Jadi karena biasanya itu belinya putus kan, jadi kita ya, nggak terlalu analisa ke sana ya. ya karena belinya putus jadi nggak tahu, nggak analisa terlalu mendalam, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Dan Ku, Wow. terakhir nih Ku, menjanjikan nggak ya posisi asset management ini untuk orang-orang? Menjanjikan, karena asset management ini long term ya. Jadi gue pernah kerja di telekomunikasi di masa-masa akhir kejayaannya. Jadi gini, telekomunikasi itu masa jayanya adalah masa-masa munculnya awal 3G. Ya, ya. Awal 3G itu kalau nggak salah tahun 2004, 2003 deh. 2003, gue juga dapat banyak cerita dari senior-senior. Waktu 2003-2004 itu sangat banyak diperlukan tenaga kerja untuk telekomunikasi. Jadi 2003 sampai puncaknya 2007 itu masa jaya-jayanya karena proyeknya sangat banyak, tenaga kerja sangat dibutuhin, harga untuk tenaga kerja di situ itu sangat, engineer di situ sangat mahal ya. Apalagi Indonesia juga baru untuk implementasi 3G, maksudnya salah satu negara pertama yang implementasi 3G. Nah, dari situ juga banyak buka peluang karir untuk teman-teman gue dulu, senior dulu untuk kerja di luar negeri. Jadi ada beberapa senior gue yang kerja ada di Mesir, ada di US, ada di di Prancis. Dia tuh kerja di telekomunikasi untuk sebagai engineer ya, karena dia belajar di Indonesia salah satu yang pertama, dia bisa expand pindah kerja ke luar negeri. Nah, itu project ya, dari sisi project. Nah, tapi setelah 2007, 2010 proyeknya sudah mulai turun, maksudnya marketnya sudah habis marketnya. Akhirnya yang tim-tim yang project yang installer ini atau project engineer ini sudah mulai habis untuk pekerjaannya ya, maksudnya pekerjaannya sudah tinggal sedikit. Nah, yang masih banyak itu yang tim operationnya. Nah, begitu juga PLTS menurut gue ya. PLTS gue yakin umurnya nggak sependek itu. Umur masa jaya PLTS ini masih jauh di Indonesia menurut gua. Itu bisa sampai mungkin 20 tahun mendatang, itu masih sangat menjanjikan ya. Dan apalagi untuk aset manajemen yang kita itu maintain project, PLTS saja usianya 20 tahun, 25 tahun ya. Nah, kayak project yang gua baru COD sekarang, bahkan 25 tahun nanti belum tentu gua masih kerja di sini gitu loh. Tapi project itu masih ada dan sangat menjanjikan untuk long term menurut gua. Dan selain itu untuk ilmu yang didapat dari aset manajemen ini sangat banyak ya. Maksudnya ilmu analisisnya itu sangat menarik. Kalau buat gue pribadi itu sangat menarik. Problem solving juga ya? Ya, problem solving. Karena ya mungkin ada banyak quotes ya, engineer itu problem solving ya. Jadi harus tahu problemnya di mana ya. Itu sangat menarik buat gue. Apalagi perusahaan gue sekarang lagi banyak expand ke luar negeri, itu hal yang sangat menarik. Gimana di luar negeri sih, ternyata beda gitu. Kayak gitu lah. Dan apalagi kalau udah didukung dengan banyaknya komersial industrial bahkan utility ya, dan itu perlu banget tim aset manajemen ataupun O&M untuk di sana perannya untuk menjaga sistemnya bisa sampai bertahan sampai sistem yang 20 tahun ya seperti yang direncanakan ya. Ya benar, karena banyak proyeknya kan para investor juga nggak mungkin proyek ini BEP mungkin sekitar 10 tahun misalnya saya. Tapi nggak mungkin setelah 10 tahun dia akan dimin aja proyeknya kan. Iya. Setelah 10 tahun itu untungnya dia ya. Nah, untungnya itu mungkin akan dimaksimalkan sama dia untuk menghasilkan revenue-nya. Itu sangat menarik sih. Aset manajemen ini sangat long term lah menurut gua. Dan untuk orang-orang yang suka analisis, ini yang tepat. Iya. Setuju. Oke. Ada ini aku closing statement buat teman-teman, terutama yang SMK ya. Gue fokusnya ke SMK karena di sini gue lihat kan lu kan tamatan SMK dan itu nggak jadi halangan bisa kerja di solar kan. Dan mungkin bisa kasih sepatah dua kata sekarang untuk teman-teman. Sekarang udah selesai kuliahnya Kuku? Udah, alhamdulillah udah selesai. Jadi alhamdulillah. Kita posisikan closing statement-nya untuk teman-teman yang SMK Kuku. Kita berikan ini sharing informasi yang bagus. Oke, jadi untuk teman-teman yang SMK ya, bidang PLTS ini sangat menjanjikan. Bukan nggak mungkin teman-teman semua bisa kerja atau berkarir di bidang ini. Sangat menarik bidang ini dan
Eh, dicoba untuk apply ke perusahaan-perusahaan yang bidang PLTS. Bisa mulai dari sebagai installer atau teknisi, lalu pelajari semua hal yang ditemuin di sana. Bagaimana cara pasang, kenapa dipasang seperti itu, bagaimana cara commissioning, dan kenapa setting yang commissioningnya harus seperti itu. Lalu standar-standar semua dipahami, dan nggak lupa juga harus lanjut ya kuliahnya ya. Lanjut kuliah, dan insya Allah bisa jadi solar engineer ke depannya untuk Indonesia tentunya ya. Dan dari situ baru bisa milih ya, mau di mana bidangnya, mau di desain, mau di project management, atau technical asset management, atau mau di bisnisnya ya juga ya, bisa. dari situ baru bisa milih, karena setelah dari situ pasti mulai dari installer dia sudah tahu. Ke project management jelas bisa, ke engineering harusnya bisa juga karena dia tahu cara. Intinya pada dasarnya hal itu harus dimiliki oleh lagi orang yang bergerak di bidang ini ya Kuku ya. Ya betul, paling nggak harus dimiliki oleh yang bergerak di bidang ini. Oke, wow. Bro. Terima kasih Kuku ya. Wow. Thank you Bro. Thank you. Kita udah cover banyak hal dari awal lu kerja di Telkom sampai lu kerja di solar pertama kali, pertemuan pertama dengan solar, dan kerja di solar sampai ngebahas sedikit tentang technical asset management dan potensinya untuk Indonesia ke depan ya Bro. Thank you Bro buat thank you dan, Kuku. Sehat selalu ya. Lancar. Ya, sehat-sehat semua Bang, sehat Del. Dan teman-teman, berikutlah ngobrol kita dengan Kuku Prasetyo, Technical Asset Management dari Surya Utama Nuansa. Ya. Oke, thank you.